Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Ramadhani dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab, dampak, dan solusi dari pemanasan global dan efek rumah kaca. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global, suhu di bumi terasa semakin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Kendati demikian, yang perlu dilakukan ialah mengurangi dampak yang lebih parah dari pemanasan global. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi proses pemanasan global. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Yang pertama adalah meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, serta pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan keluar angkasa, melainkan terperangkap ke atmosfer bumi. Gas yang paling berpengaruh adalah gas karbon dioksida. Dan yang kedua, polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin, kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan ke luar angkasa sehingga panas akan mengendap di bumi. Dan yang ketiga, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer bumi. Sebenarnya rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, namun jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Dan yang keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Seperti yang diketahui, CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin dan kulkas. Dan yang kelima, adanya pengundulan hutan. Hutan menjadi satu di antara penyedap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah makin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi. Dan yang keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karbon dioksida yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya penumpukan yang berlebihan. Yang ketujuh, boros penggunaan listrik. Boros menggunakan listrik bisa mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Hal itu dikarenakan adanya penguapan pada listrik jika terlalu sering digunakan. Jadi, sebaiknya pemakaian listrik digunakan secara efisien sesuai dengan keperluan agar tidak menyebabkan pemanasan global. Dan yang nomor 8, perusakan hutan. Perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global. Hal itu dikarenakan hutan memiliki fungsi yang akan menyerap gas karbon dioksida dan akan menghasilkan oksigen. Jika makin banyak adanya penebangan liar dan pengundulan hutan, maka jumlah karbon dioksida akan banyak yang berkumpul di atmosfer yang akan menyebabkan pemanasan global semakin meningkat. Yang kesembilan, polusi udara dari industri pabrik. Makin banyak industri pabrik yang berkembang akan menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan. Hal tersebut tentu bisa mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Dan yang terakhir, sampah plastik. Penyebab pemanasan global bisa berasal dari banyaknya tumpukan sampah plastik yang tak terkendali sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Menurut penelitian, plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Selanjutnya, dampak pemanasan global. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Dan yang ketiga, kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan kematian.
Dan yang keempat, rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membawa suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, serta flora dan fauna laut akan mati. Dan yang terakhir, meningkatnya suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, solusi pemanasan global. Yang pertama, gunakan transportasi umum atau sepeda. Yang kedua, meminimalkan penggunaan alat atau barang yang mengandung CFC. Dan yang ketiga, matikan elektronik jika tidak terpakai. Yang nomor 4, hemat air. Dan yang kelima, melaksanakan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Dan yang keenam, reboisasi atau penanaman hutan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek rumah kaca. Yang pertama, pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat dan pada malam hari permukaan bumi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harus dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi makin hangat dari tahun ke tahun. Dan yang selanjutnya, penyebab efek rumah kaca. Yang pertama adalah penebangan liar dan pembakaran hutan. Keberadaan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan bisa digunakan sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca karena untuk melakukan fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan uap air. Dan yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara yang terlalu berlebihan tak hanya berdampak buruk pada kualitas udara, tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Dan yang ketiga, pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Dan yang keempat, industri pertanian. Penggunaan pupuk non-organik untuk meningkatkan hasil pertanian ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan pupuk tersebut bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti nitrous oksida N2O yang nantinya dilepaskan ke udara. Dan yang kelima, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga jika dibiarkan akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Yang keenam, industri peternakan. Limbah industri peternakan seperti kotoran sapi ternyata bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2, dan metana CH4. Makin banyak limbah peternakan yang dibiarkan begitu saja, makin besar pula gas rumah kaca yang dilepaskan di udara. Selanjutnya, dampak efek rumah kaca. Yang pertama, hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Dan yang kedua, mencairnya es zigotop yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. Yang ketiga, laut akan menjadi asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Dan yang keempat, menipisnya lapisan ozon membawa sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya, solusi dari efek rumah kaca. Yang pertama, hemat energi listrik. Yang kedua, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Yang keempat, mengolah limbah peternakan. Yang kelima, menggalakkan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang keenam, batasi penggunaan plastik. Sekian yang saya bisa sampaikan mengenai penyebab, dampak, dan solusi dari pemanasan global dan efek rumah kaca. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya.